selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya bisa menyapa semuanya, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sore ini sengaja saya luangkan waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, untuk menyapa Bapak Ibu guru semua. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan yang muncul pada saya di WA saya, di IG saya nggak sanggup lagi menjawab. Maka di live ini, acara sore ini, saya yang masih ada banyak pertanyaan, silakan bertanya dan nanti insya Allah saya akan jawab. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru ya pada semuanya yang di tahun ini. Semoga tahun 2024 ini memberikan keberkahan buat kita semua. Dan saya juga ucapkan selamat bagi saudara-saudara, sahabat guru di seluruh Indonesia yang sudah dinyatakan lulus. Selamat ya. Nah, setelah dinyatakan lulus, selanjutnya adalah tinggal bagaimana berkontribusi lebih maksimal untuk pendidikan di Indonesia. Nah, bagi yang belum, ya, bagi yang belum beruntung atau belum mendapatkan berita gembira tahun 2023 ini, jangan khawatir, karena ada berita gembira lagi di tahun ini yang hari ini sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan formasi yang sudah diusulkan oleh Kemendikbudristek untuk sobat-sobat guru di seluruh Indonesia. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah bergabung di live IG saya. Senang sekali saya menyambut saudara-saudaraku semua, sahabat guru di seluruh Indonesia. Nah, saya sampaikan pada saudaraku semua, sahabat guru, keluarga besar guru di seluruh Indonesia, bahwa alhamdulillah seleksi SNP 3K kita sudah selesai tahun 2023 dan sudah berhasil meluluskan 230.707 lulusan. Alhamdulillah ya. Jadi ini kalau di total jumlah guru non ASN yang menjadi ASN sudah bertambah menjadi hampir 800.000. Jadi kalau 1 juta guru, Waalaikumsalam Bu Dewi, waalaikumsalam juga Bu Nur, waalaikumsalam semuanya ya. Saya lanjutkan bahwa kita udah nambah menjadi 800.000 dan untuk 1 juta gurunya tinggal 200.000 lagi gitu ya, sehingga nanti kita dapat memenuhi 1 juta guru. Ini ada pertanyaan dari sudah ada pertanyaan ya, dari sebelum ada pertanyaan saya mau ceritakan terlebih dahulu bahwa tahun ini kita sudah menambah menjadi 1 juta ya, kemudian menjadi 800 ribuan dan masih ada 200.000 lagi. Nah, baru saja kami sudah mengusulkan formasi ya untuk tahun 2024. Formasi yang kita usulkan sejumlah 419.146 formasi. Kalau kita lihat sekarang sisanya sebenarnya guru-guru non ASN di sekolah negeri itu tinggal 200-an ribu ya, karena yang 230.000 sudah terupload di tahun ini. Tinggal mengisi riwayat hidup DRH, kemudian akan mendapatkan SK, insya Allah akan mendapatkan gaji di bulan ketiga. Nah, kemudian kita akan tendik ya, bagi tendik juga, alhamdulillah tahun ini usulan dari Kemendikbud TK sudah diakomodir oleh Kemenpan RB. Halo semuanya, buat saudara-saudaraku keluarga besar tendik, tahun ini usulan kita diakomodir, jadi masuk ke dalam formasi teknis ya. Kalau diumumkan tadi oleh Pak Menteri, ya, kalau diusulkan, kalau disampaikan oleh Pak Menteri bahwa masuk ke formasi teknik jumlahnya 547.000. Nah, siap-siap ya buat teman-teman teknik di seluruh Indonesia untuk siap-siap untuk ikut seleksi P3K di tahun ini. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Jasmine Duru.
status P tidak jadi prioritas P1. Hanya P1 hanya yang lulus. Ya. Pertanyaannya, jadi status kalau yang P ya, ada pertanyaan dari Pak Jasmine dulu, kalau P itu apakah menjadi prioritas? Jadi begini, yang tulisannya P itu belum lulus tahun ini, gitu ya, karena berarti formasinya itu tidak tersedia atau kalah perankingan, sehingga untuk tahun 2024 semua teman-teman guru yang ada di seluruh Indonesia yang statusnya P itu akan ikut seleksi lagi tahun ini. Tahun ini masih ada sekali lagi 419.000 lebih formasi yang kita usulkan. Kemudian terkait dengan apakah P3 tergeser gitu ya. Jadi jawabannya ini ada pertanyaan, bagaimana nasib P3 Provinsi Jawa Barat yang 3 tahun terakhir tidak bisa resum sedangkan tahun 2003 lalu banyak dari swasta, Bu. P3 sangat khawatir tergeser dengan datangnya swasta. Jangan khawatir. Jadi untuk geser-menggeser sudah diatur di dalam Permendikbud atau peraturan kita. Tidak boleh kelulusan swasta sebagai prioritas 1 tahun 2021 tidak akan menggeser guru-guru yang sudah ada di satuan-satuan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang ada. Jadi jangan khawatir. Begitu ya, jadi jangan khawatir buat teman-teman semuanya. Lalu ada lagi nih, kapan Bu kontrak P3K? Jadi kalau kontrak P3K ini, kalau perkiraannya itu kapan kontraknya bagi yang lulus sekarang, gitu ya. Kalau kontraknya bagi yang lulus sekarang, ini kemungkinannya di bulan Maret ya pertandatanganan kontraknya. Tapi semua tergantung pada pemerintah daerahnya masing-masing. Karena sekarang ini statusnya adalah sedang mengisi di RH. Setelah itu nanti baru terbit SK. Kemudian setelah itu baru tanda tangan kontrak. Bagaimana nasib kami P3K yang status P4? Apa ini status untuk yang apakah tahun ini pakai tes tertulis hanya observasi saja, Bu? Jadi setiap di seleksi setiap tahun itu mekanisme akan disesuaikan. Jadi kalau tahun 2023 ini seleksinya menggunakan bagi P1 itu tidak ada tes, bagi P2, P3 menggunakan SCT, bagi P4 menggunakan tes. Nah, tahun 2024 itu tesnya juga akan disesuaikan dengan Permenpannya lagi ya. Jadi kita harapkan tidak ada perubahan mekanisme seperti yang sekarang ini. Kemudian selamat siang Bu Debbie ya. Apakah mahasiswa PPK Prajabatan yang nggak lulus P3K masih bisa mendaftar di seleksi tahun? Ya, jadi bagi yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini, karena kenapa mahasiswa PPK Prajabatan nggak dapat tempat? Karena Anda hanya mau ditempatkan di sekitar Anda. Coba kalau tempatnya di jauh mau, pasti sudah ditempatkan. Nah, bagi mahasiswa PPK Prajabatan yang sudah lulus, yang belum mendapatkan penempatan saat ini, akan diikutkan lagi di seleksi tahun 2024 tahun ini. Pertanyaan berikutnya nih, status P apakah ikut tes lagi di tahun 2024 dari Lisa Mardiana 96. Ya, jadi P itu artinya sebenarnya tidak lulus di tahun ini gitu ya, karena sebabnya bisa banyak macam-macam. Mungkin karena kalah perankingan atau ya tidak ada formasi gitu ya. Maka Anda akan ikut mekanisme seleksi lagi di tahun 2024 ini. Jangan khawatir, itu memang sebuah proses yang harus Bapak Ibu guru jalani. Kemudian SK kapan turun Prof? Tadi ya, SK-nya turun nunggu dari Pemda masing-masing. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu guru sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lagi meluncur, ini ada apakah prioritas P3K untuk guru swasta? Apakah ada ke atas lagi? Apakah ada prioritas P3K guru 2020? Ya, jadi kalau untuk seperti yang diumumkan oleh Pak Menteri tadi siang, Menteri Azwar Anas, tahun 2024 ini prioritasnya masih nakes dan teknik guru. Nah, karena nakes dan guru, Kemendikbudristek menambah satu prioritas lagi untuk tenaga kependidikan yang masuk ke tenaga teknis.
Jadi alhamdulillah guru masih menjadi prioritas untuk tahun 2024 ini. Ini ada pertanyaan dari Indri. Ibu, saya termasuk di P1 kemarin 2023, kalah formasi lagi. Nah, apakah nanti di 2024 ada penempatan kembali? Ya, jadi begini, sesuai dengan edaran dari Menpan RB bahwa tahun 2024 adalah tahun terakhir adanya guru honorer atau adanya tenaga honorer di instansi pemerintah. Kami berusaha semaksimal mungkin agar formasi 419.000 itu bisa terisi semuanya dan bisa mengakomodir semua guru non-ASN yang masih tersisa di sekolah-sekolah negeri. Sekarang ini kalau di dalam perhitungan kami tidak ada 300.000 lagi ya, dan P1 yang tersisa sekitar 12.000. Kami akan lakukan upaya agar seluruh P1 bisa ditempatkan di tahun 2024 ini. Jumlah formasinya banyak sekali. Kalau sekarang ya, contohnya tahun ini saja dari 260 formasi itu hanya terisi 230. Yang 30.000 lagi itu nggak terisi. Sebabnya apa? Sebabnya ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada pelamarnya. Ini yang sangat disayangkan. Sementara di daerah lain, Jawa Tengah misalnya, itu berlebih gitu ya. Ini yang akan kita carikan upaya supaya formasi yang kita siapkan ini benar-benar terisi penuh oleh Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Asep Sophia. Oh, ada pertanyaan dari Asep Sopi, yang P3 mesti seleksi lagi? Ya, jawabnya karena itu sebuah proses yang harus diikuti oleh Bapak Ibu guru ya. Jika ini kalah dalam persaingan, tentu akan mengikuti mekanisme seleksi berikutnya. Mekanisme berikutnya kita belum tahu akan seperti apa. Ini ada lagi. Sore Bu, dari Rosyid Muhammad. Sore Bu, bagaimana nasib kami P1 Jateng yang belum dapat penempatan? Ya, jadi kami memikirkannya bukan hanya P1, semua guru non-ASN yang masih ada di satuan-satuan pendidikan menjadi tugas kami untuk menuntaskan jadi ASN. Itu adalah target pemerintah, apalagi P1 yang memang statusnya sudah P1. Nah, di Jawa Tengah memang masih tersisa banyak sekali ya, karena memang formasi yang disiapkan oleh Jawa Tengah tidaklah banyak, sehingga kami sedang melakukan pembahasan secara detail lagi bagaimana supaya pemerintah daerah mengusulkan formasi yang maksimal. Hari ini Kemenpan RB berdiskusi dengan Kemenkyu terkait dengan penyediaan anggaran gaji bagi guru-guru formasi yang akan diusulkan di tahun 2024 ini. Kalau total formasi seluruhnya sih cukup besar, yaitu 1.383.000. Di antara 1.383.000